Hal ini mengarah pada individualisme sempit dan hilangnya harapan, menimbulkan kesedihan yang bersemayam di hati, dan melahirkan buah-buah ketidakpuasan dan intoleransi. Selama tahun suci, kita dipanggil untuk menjadi tanda harapan nyata bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan. Saya berpikir tentang para tahanan yang karena dirampas kebebasannya, setiap hari merasakan keras dan ketatnya penahanan, kurangnya kasih sayang, dan dalam lebih dari beberapa kasus, kurangnya rasa hormat terhadap diri mereka sendiri. Saya mengusulkan agar pada tahun Yobel ini pemerintah mengambil inisiatif yang bertujuan memulihkan harapan. Bentuk-bentuk amnesti atau pengampunan yang dimaksudkan untuk membantu individu mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka sendiri dan masyarakat. Dan program reintegrasi dalam masyarakat, termasuk komitmen nyata untuk menghormati hukum. Ini adalah seruan kuno yang diambil dari firman Tuhan yang kebijaksanaannya selalu tepat waktu. Hal ini memerlukan tindakan pengampunan dan pembebasan yang memungkinkan permulaan yang baru. Engkau harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Imamat 25 ayat 10. Penetapan hukum Musa ini kemudian diterapkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yesaya 61 ayat 1-2. Yesus menjadikan kata-kata itu sebagai miliknya pada awal pelayanannya, menampilkan dirinya sebagai penggenapan tahun rahmat Tuhan. Di setiap belahan dunia, umat beriman dan khususnya para gembala mereka harus menjadi satu pihak yang menuntut kondisi yang bermartabat bagi mereka yang berada di penjara, penghormatan terhadap hak asasi mereka, dan yang terpenting adalah penghapusan hukuman mati, sebuah ketentuan yang bertentangan dengan iman Kristen dan salah satu yang menghilangkan semua harapan pengampunan dan rehabilitasi. Untuk memberikan tanda nyata kedekatan kepada para tahanan, saya sendiri ingin membuka pintu suci di penjara sebagai tanda yang mengundang para tahanan untuk menatap masa depan dengan harapan dan rasa percaya diri yang diperbaharui. Tanda-tanda harapan hendaknya juga diperlihatkan kepada orang sakit, di rumah atau di rumah sakit. Penderitaan mereka dapat diredakan melalui kedekatan dan kasih sayang orang-orang yang mengunjungi mereka. Karya belas kasihan juga merupakan karya pengharapan yang menimbulkan rasa syukur yang tak terhingga. Rasa terima kasih juga harus ditunjukkan kepada semua petugas layanan kesehatan yang seringkali dalam kondisi genting menjalankan misi mereka dengan perhatian dan kepedulian terus-menerus terhadap orang sakit dan mereka yang paling rentan. Perhatian inklusif juga harus diberikan kepada semua orang yang berada dalam situasi sulit, yang mengalami kelemahan dan keterbatasan mereka sendiri, terutama mereka yang terkena penyakit atau kecacatan yang sangat membatasi kemandirian dan kebebasan pribadi mereka. Kepedulian yang diberikan kepada mereka adalah sebuah himne untuk martabat manusia, sebuah lagu harapan yang menyuruhkan partisipasi paduan suara dari masyarakat secara keseluruhan. Tanda-tanda pengharapan juga dibutuhkan oleh mereka yang merupakan perwujudan pengharapan, yaitu kaum muda. Sayangnya, mereka seringkali menemui impian dan cita-cita mereka buram. Kita tidak boleh mengecewakan mereka, karena masa depan bergantung pada semangat mereka. Sungguh menggembirakan saat melihat semangat yang mereka tunjukkan, misalnya dengan menyingsingkan lengan baju dan menjadi relawan ketika terjadi bencana dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun menyedihkan ketika melihat generasi muda yang tidak memiliki harapan, menghadapi masa depan yang tidak pasti dan tidak menjanjikan, tidak memiliki pekerjaan atau jaminan kerja, atau prospek yang realistis setelah menyelesaikan sekolah. Tanpa adanya harapan bahwa impian mereka dapat menjadi kenyataan, mau tidak mau mereka akan menjadi putus asa dan lesu. Melarikan diri ke narkoba, mengambil risiko dan mengejar kesenangan sesaat justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi mereka, karena hal ini menutup mereka dari keindahan dan kekayaan hidup
dan dapat menyebabkan depresi dan bahkan tindakan yang merusak diri sendiri. Oleh karena itu, Yubelium ini harus menginspirasi gereja untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk menjangkau mereka. Dengan semangat baru, mari kita tunjukkan kepedulian terhadap remaja, pelajar dan pasangan muda, generasi muda. Marilah kita mendekatkan diri kepada generasi muda, karena mereka adalah kebahagiaan dan harapan gereja dan dunia. Tanda-tanda harapan juga harus ada bagi para imigran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Harapan mereka tidak boleh digagalkan oleh kecurigaan dan penolakan. Semangat menyambut yang mencakup setiap orang dengan menghormati martabatnya harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Jangan sampai ada orang yang diingkari haknya untuk hidup bermartabat. Orang-orang buangan, orang-orang yang terlantar dan pengungsi yang terpaksa pindah karena ketegangan internasional untuk menghindari perang, kekerasan dan diskriminasi harus diberikan jaminan keamanan dan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, sarana yang mereka perlukan untuk menemukan tempat mereka dalam konteks sosial yang baru. Semoga komunitas Kristiani selalu siap membela hak-hak mereka yang paling rentan, membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut mereka. Jangan sampai ada orang yang kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Semoga firman Tuhan dalam perumpamaan agung tentang penghakiman terakhir selalu bergema di hati kita. Aku adalah orang asing dan kamu menyambut aku. Karena seperti yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 35 dan 40. Para lansia yang sering merasa kesepian dan ditinggalkan juga berhak mendapatkan tanda-tanda harapan. Menghargai harta karun yang mereka miliki, pengalaman hidup mereka, akumulasi kebijaksanaan mereka dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan, merupakan kewajiban komunitas Kristen dan masyarakat sipil yang dipanggil untuk bekerja sama dalam memperkuat perjanjian antar generasi. Di sini saya juga akan menyebutkan kakek dan nenek yang mewakili penerus keimanan dan hikmah kepada generasi muda. Semoga mereka mendapat dukungan dalam rasa syukur anak-anak mereka dan kasih sayang cucu-cucu mereka yang menemukan dalam diri mereka akar dan sumber pengertian serta dorongan. Saya mohon dengan sepenuh hati agar harapan diberikan kepada miliaran orang miskin yang seringkali kekurangan kebutuhan pokok dalam hidup. Di hadapan gelombang pemiskinan baru yang terus-menerus terjadi, kita dapat dengan mudah menjadi terbiasa dan pasrah. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap situasi dramatis yang kini kita temui di sekitar kita, tidak hanya di belahan dunia tertentu. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang miskin atau dimiskinkan. Bisa jadi mereka adalah tetangga sebelah kita. Seringkali mereka menjadi tunawisma atau kekurangan makanan untuk sehari-hari. Mereka menderita karena pengucilan dan ketidakpedulian banyak orang. Sungguh memalukan bahwa di dunia yang memiliki sumber daya yang sangat besar, yang sebagian besar ditujukan untuk memproduksi senjata, kaum miskin tetap menjadi mayoritas dan populasi planet ini, yaitu miliaran orang.